Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh waduh waduh. Oke, gua happy banget ya hari ini karena kenapa? Karena kita masih diberikan suasana hijau merona yang cukup lumayan mencuankan gitu ya. Saat ini aja kalau misalnya kita melihat di crypto coin market yaitu kenaikannya 2,45% dan ya volumenya juga sangat sehat-sehat sekali dan market cap-nya juga cukup lumayan besar banget. Intinya satu semingguan terakhir ini kita tuh bener-bener kayak, wah, bisa beli apa aja gitu kan karena hasil daripada cuan gitu. Oke, terus apa aja yang kita bisa lihat di sini ya, kalau misalnya kita perhatikan dalam 7 hari terakhir ini cukup lumayan hype banget ya, yaitu dari Bitcoin aja kita dikasih 8%, Ethereum menggila 20% dan BNB 6%, XRP 2,3, Cardano 14, Solana 7 dan ya kita udah tahu bersama bahwa yang lagi hype banget itu ya dikuasai oleh Dogecoin. Dogecoin ini hype banget karena si Elon Musk ya ada beberapa hari terakhir ini viral membawa suatu wastafel gitu kan ke kantor Twitter gitu kan. Dan Twitter juga memberikan jangka waktu bahwa, Lon, lu hari Jumat lu tentuin ya, lu mau bakalan beli Twitter ini apa kagak gitu ya. Gue kasih dulu deadline, gue kasih waktu tenggang waktu. Karena lu udah tarik ulur melulu nih gitu ya. Dan kenapa bisa, Dogecoin sangat naik kayak gini ya, karena itu guys, karena hype-nya itu bahwa, eee, bisa aja di Twitter itu ada transaksi bisa menggunakan Dogecoin, itu bisa aja. Ini cuman spekulasi di gua kalau Elon Musk, fix membeli Twitter, gitu. Ya, ranging daripada hari ini susah ditebak ya karena, sekitar intinya kalau misalnya kita dilihat sih rangingnya 2,45% per hari ini kenaikannya dan itu cukup lumayan membuat mata kita sehat-sehat walafiat gitu ya. Dan data yang kedua yang gua mau informasikan kepada kalian bahwa, kita bakalan nanti malam melihat suatu hal yang membuat harga volatil atau naik dan turun. Karena kenapa? Karena ada beberapa data yang bakalan rilis nanti malam, yaitu di jam 19.30. Yang pertama data rilis itu Core Durable Goods Order, dan yang kedua adalah data GDP ya, kuartal ketiga dan ini cukup sering membuat market tuh wah gila gue nggak tahu lagi ya. Stres lah pokoknya. Dan, data yang ketiga bakal dirilis yaitu initial jobless claim ya, data pengangguran, oke? Itu juga penting banget dan kalau misalkan lu tanyain ke gua, "Bang, lu gimana kondisi saat ini?" Oke, saat ini tuh gua masih belum nahan apapun, masang apapun gua belum, karena kenapa? Gua mau melihat, data ini rilis dulu, habis itu kita lihat reaksi daripada wealth atau bandar atau retail gitu, kita bakalan melihat dulu mereka reaksinya seperti apa. Kalau sudah ada kode-kodenya atau segala macam baru kita bisa masang seperti itu ya. Karena bagian di chart-nya juga kita bakalan bahas di price action nanti setelah, habis ini kita banyak hal kita bisa bicarakan. Oke, tapi sebelum melangkah terlebih jauh, gue mau informasikan bagi kalian yang belum menggunakan, Bybit ya, gue saranin kalian kalau misalkan mau main future, main spot, intinya mau trading lah, ataupun mau staking ya. Nah, di sini ada Bybit lagi ada program Karnaval Staking gitu kan, buat pengguna baru daripada Bybit. Dan di sini nggak tanggung-tanggung ya, Karnaval Staking daripada si Bybit ini tuh ngasih APY-nya gila, gede banget weh. Bitcoin aja dikasih 18, Ethereum 22, USDC 22, BNB 28%. Dan tenang aja, mereka memberikan ini di, 4 koin yang nggak ada habisnya guys. Maksudnya nggak usah hati-hati gitu kan. Tinggal beli aja, udah tinggal beli aja karena nggak usah mikir gitu kan. Karena kenapa ya nggak usah takut scam, nggak usah takut, rug pull gitu kan. Karena ya ini koinnya elit gitu ya. Dan pool-nya juga ini terbatas ya dan gurihnya buat kita semua yang ini gurihnya itu adalah karena Carnaval Staking ini hanya berlaku di 3 negara dan baru mulai 25 Oktober. Jadi news ini yang gua kasih ke kalian ini adalah sesuatu news-news baru ya kalau kalian masih belum menggunakan Bybit,
Gua saranin kalau lu mau dapetin APY yang gila segede gini, mending lu download Bybit, abis itu link downloadnya kalau lu mau mempermudah ada di link deskripsi gua guys, santai aja. Dan kenapa gua bilang ini sangat gurih banget untuk kita, karena kenapa? Ini tuh hanya berlaku di 3 negara guys, dan di sini ada Indonesia, Thailand, dan Filipina. Jadi eksklusif dikasihkan kepada kita yang berada di 3 negara itu, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Eksklusif banget. Jadi manfaatin, kalau kalian mau download silakan registrasi melalui link di deskripsi gue untuk di Bybit. Dan nggak cuma itu aja, kalau kalian di sini bisa, kalau kalian mau misalkan mempromosiin, kalian bakalan dapat 10 USDT. Wah, 10 USDT itu cukup lumayan banget loh. Kalian tinggal perlu share aja ya, habis itu screenshot. Nah, di sini ada linknya guys. Nah, di formulir berikut ini kalian tinggal buka aja, habis itu di situ bakalan ada formulir, kalian bakalan isi dan tinggal kirim screenshotan kalian ke sana gitu kan. Nanti tim Bybit sendiri yang bakalan yang eksekusi, dan kalau kalian menang dan kalian bakal dapetin 10 SDT. Oke, langsung aja guys, langsung aja tanpa perlu banyak mikir lagi. Bybit udah jos gandos kalau masalah main trading, dan ya main, apalagi ada promosi terus ya, apalagi ada event-event kayak gini, karena Naval Staking itu gila guys. Keren Bybit. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang sangat menarik di sini adalah ini guys. Jadi Hong Kong itu tuh ternyata lagi dibicarakan. Kenapa? Karena Hong Kong ini sebenarnya bisa menjadi kunci ya, kunci utamanya kembalinya kripto di Cina. Dan kita udah tahu bersama bahwa Cina itu kan sekarang lagi masa pemblokiran ya dari. Nah, jadi dan kita udah lihat data terbanyak penduduk di suatu negara itu tuh kan ada di Cina, guys. Bayangkan kalau misalkan Cina ini bisa di-approve lagi gitu kan permainan kripto di sana. Wah, ini gila sih, guys. Jadi bakalan momen bullish itu, wah, bakalan naik sih. Cuman ini kalau misalkan lu bilang ke gua kayak, "Opini lu gimana, Bang?" Oke, opini gua sebenarnya gini. Jadi menurut gua ini tuh ada semacam permainan di dunia perpolitikan, guys. Maksudnya perpolitikan area negara ya. Misalkan waktu 2021 gitu kan, ada suatu kelompok, ada suatu negara yang punya grup WhatsApp gitu ya, ngobrol kayak, gimana ya cara nekan harga gitu. Nah, caranya adalah otomatis kita bisa memblokir permainan kripto gitu kan, atau nggak melegal tenderkan kripto. Nah, jadi ada kubu yang melegalkan tenderkan kripto, ada yang kubu memblokir kripto. Itu yang gue lihat ya, secara permainannya gitu. Coba lu lihat aja di banyak media yang mengatakan di Korea Selatan pemblokiran, di Hong Kong pemblokiran, di Cina pemblokiran. Tapi ya kalau misalnya kita lihat ada sisi yang lain, ada negara yang mereka tuh kayak melegal tenderkan, misalkan Rusia, misalkan ekskavator El Salvador gitu kan. Ekskavator. Anjir banget sih. Mentang-mentang mentang-mentang gue lagi ngurus kontrak. Oke guys, gitu ya. Jadi ini persepsi gue sih gitu. Dan saat ini lagi di-hype-kan lagi. Jadi kalau misalkan ini kan memang ada pembicaraan bahwa kayaknya momen bullish tuh di akhir tahun ini bakalan terjadi. Nah, ini dia guys, kuncinya adalah bahwa ada beberapa negara yang awalnya notabene memblokir akhirnya dibuka. Dan lu percaya, dan gila sih. Dan di sini juga data yang didapetin adalah Cina memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia sebagai sebagian besar dengan industri kripto yang bermusuhan. Nah, larangan pertama negara ini terjadi pada tahun 2013 ketika melarang bank menangani Bitcoin. Wah, gitu guys ya. Dan ya di sini namun Hayes mengatakan Cina belum meninggalkan kripto, itu hanya tidak aktif. Jadi memang nggak aktif aja gitu. Dan ya ini bisa menjadi dasar kalau misalkan momen bullish itu bakalan terjadi guys. Di sini dijelaskan ketika Cina menyukai kripto, pasal bull akan kembali. Ini akan menjadi proses yang lambat tetapi tunas merah sedang bertunas. Dalam artian ya harapan kita bersama kalau misalkan beberapa negara yang memang sudah yang awalnya memblokir terus lama-lama terbuka, tergerak hatinya gitu kan. Ya udah berarti it's fun. Jadi momen bull bakalan terjadi, guys.
Itu, kabar baik ya. Terus yang kedua ada kabar, baik juga yaitu mengapa harga Bitcoin naik. Nah itu dia kan pertanyaannya guys. Jadi sebenarnya harga kenaikan itu adalah yang pertama, paling besar pengaruhnya itu adalah posisi short di likuidasi guys. Jadi data likuidasi ya, kalau misalkan lu lihat di sini, data liquid per 24 jam ini itu 111.651 trader itu kena liquid ya. Dengan jumlah liquidnya 749 miliar ya dolar ya. Itu gila sih sumpah. Wah, kacau. Dan yang menjadi pusat perhatian gua tuh adalah FTX nih. Ini aneh-aneh nih FTX. Biasanya guys, kalau misalnya lu lihat data, itu biasanya Binance yang dominasi ya. Ini ternyata enggak. Ini FTX. Ada apa dengan gerangan di FTX? Kayaknya kalau misalkan menurut gua nih kayaknya bakal ada whales atau paus di sana. Bentar bersihin dulu. Alhamdulillah. Oke lanjut. Jadi menurut gue sih kayaknya FTX ini ada paus di sana yang bermain yang melakukan short dan kecuci ya. Menurut tuh kayak tabungannya terkuras habis. Dan parahnya adalah ini sudah 2 hari terjadi. Ini kalau misalnya lihat nih di sebelah kanan sini ini 2 hari guys. Dan ya FTX mendominasi selama 2 hari. Kerugiannya 83,7% short melakukan short. Baru habis itu disusul dengan Binance. Binance aja sendiri 6,73. Jadi dikit banget loh guys. Ya. Gitu. Menurut lu gimana si FTX ini kenapa, guys? Tapi pada intinya yang membuat harga market itu naik yaitu sebenarnya ini pengaruh besarnya adalah kebanyakan orang kena liquid gitu. Oke, gimana kalau misalnya kita masuk ke price action-nya aja, Bang? Oke, price action-nya sebenarnya gini, simpel itu, Kak. Yang gua khawatirkan adalah ini menjadi fake out aja sama seperti di area sini, guys, ya. Jadi itu yang menjadi, bahan pertimbangan gua juga. Tapi kalau misalkan dia mengkoreksi di area sini habis itu ini bakalan bisa menjadi pantulan guys, tapi itu, agak susah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita dikasih penurunan yang cukup lumayan sampai ke sini, berarti ya ini juga menjadi momen yang cukup agak khawatirkan juga gitu. Tapi kalau misalkan penurunannya cuman sampai sini habis itu terpantul ya ke atas, otomatis ini bakalan kita targetin bisa menuju ke wait ya, bisa menuju ke sini guys. Jadi target kita itu di 21.000 sinilah ya. Intinya di area-area sini juga nih, 21.900 dan intinya seperti itu ya. 21.700 sampai 21.800 gua buatin aja. Intinya di sini guys. Oke, intinya di area sini ini menjadi titik, yang cukup lumayan krusial kalau misalkan kita bull gitu kan. Tapi ingat ya, ini pasti bakalan ada, fase koreksinya, jadi santai dulu aja. Makanya gue bilang, per hari ini ada data yang bakalan rilis dan itu juga membuat volatilitas, market bakalan terganggu. Jadi santai-santai aja dulu, oke? Dan kalau misalkan kalian yang sudah masang kemarin di sini dan udah cukup lumayan cuan, exit aja saran gue sih kayak udah kalian entry aja gitu. Saran gue sih, tapi kalau misalkan kalian masih terlalu overpower dan menganggap bahwa, "Oh, aman-aman aja nih, Bang," ya udah gas aja, itu kan tergantung eksekusi dari kalian. Gue cuman hanya sebatas kayak, ya bacot doang gitu kan. Oke, gitu aja sebenarnya yang gue bisa sempat sampaikan kepada kalian di video kali ini. Oke, gitu aja. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan kalian ikutin giveaway gua nominal 2 juta menuju 25.000 subscriber. Ya, syaratnya gampang banget, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Buat kalian yang masih belum menggunakan Bybit, silahkan download pakai link di bawah ini untuk mempermudah kalian. Dan ikutin karnaval staking itu. Oke, titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.